Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafika. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita bertemu di channel YouTube Catatan Anafika dalam momen sharing sharing. Sebelumnya saya akan menyampaikan apa itu sharing sharing. Sharing sharing adalah momen di mana saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang teman-teman lontarkan kepada saya berdasarkan dari pengalaman saya maupun beberapa hal yang telah saya cari referensinya. Nah, untuk itu saya juga meminta kepada teman-teman semua untuk bisa melaksanakan diskusi dua arah sehingga teman-teman bisa memberikan masukan, sanggahan, tanggapan di kolom komentar. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa pembicara belum tentu yang paling benar, belum tentu juga yang paling pintar, hanya saja dia sudah memfasilitasi dirinya. Siapa tahu dengan ini dapat sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, pada video yang pertama ini saya khusus buatkan untuk adik-adik tingkat saya di semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4. Kenapa? Karena ini juga yang paling sering mereka tanyakan kepada saya dari adik-adik tingkat saya. Hal yang membuat mereka takut akan terjadi kemerosotan nilai akademik. Hal yang membuat mereka khawatir bagaimana semester depan akan ia lalui, apalagi ini dalam keadaan daring dan lain sebagainya. Hal itu juga yang pernah menjadi kekhawatiran saya dan menjadikan kemerosotan nilai akademik saya. Meskipun nilai akademik tidak selalu menjadi acuan utama, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa nilai akademik merupakan hal yang acap kali menjadi perhatian, bukan? Ya, tentu saja. Kemudian, andai saja waktu itu saya mengetahui atau menerapkan hal ini yang akan saya sampaikan nanti, kemungkinan kemerosotan nilai akademis saya tidak akan sedrastis itu pada salah satu semester di antara semester 1 sampai semester 4. Nah, untuk pencegahan kepada adik-adik, untuk menjadikan pengalaman atau tolak ukur, saya memberikan beberapa tips yang saya dapatkan dari pengalaman saya sendiri, dan saya harapkan ketika adik-adik melakukan itu, teman-teman semua, dan juga saya juga mengajak diri saya sendiri melakukan hal itu, saya berharap tidak akan ada lagi kemerosotan nilai akademik, ya. Yang pertama adalah manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu itu sangat penting? Karena kita harus bisa menyusun waktu kita yang mana mungkin akan terjadi adaptasi di antara semester itu, di mana kita yang tadinya hanya menjadi anak kuliahan saja, sekarang mulai mencoba berkecimpung ke dalam organisasi. Nah, di dalam organisasi juga kita akan belajar bagaimana mengolah waktu kita kembali, yang tadinya kita sudah menatanya dengan baik, karena belum ada kesibukan lain, kita mampu memiliki waktu istirahat yang cukup, quality time untuk diri kita sendiri yang sangat luas, kita mempunyai waktu untuk rebahan dan lain sebagainya. Tetapi karena ada kesibukan baru, mungkin hal itu menjadikan kita menjadi panik dan gelagapan ketika akan menjalani kegiatan yang baru, dengan kesibukan yang baru, tekanan yang baru, himpitan yang baru, tanggung jawab yang baru, tugas yang baru, semua serba baru, sehingga kita butuh penyesuaian. Nah, untuk itu, yang pertama adalah manajemen waktunya. Kita harus bisa membagi waktu yang mana ketika kita di perkuliahan, di kampus, di sekolah, kita hanya fokus pada hal itu saja. Ketika kita di luar itu, ketika kita masuk ke dalam organisasi, ketika kita masuk ke dalam kegiatan lain di luar perkuliahan, maka kita fokuskan untuk hal itu. Nah, jadi jangan sampai ketika teman-teman melakukan perkuliahan, malah justru fokus kepada HP, kepada mengurusi hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan perkuliahan itu, jangan sampai. Karena hal itu juga yang saya lakukan dulu, dan efeknya saya menjadi tidak paham. Minggu ini tidak paham, minggu depannya saya lupa. Ya, seperti itu. Jadinya kita tidak akan pernah paham. Minggu ini lupa, kemarin nggak paham. Kemarin lupa, hari ini nggak paham. Nah, jadi padahal kan ya namanya mata kuliah, mata pelajaran akan selalu berkesinambungan kan. Kita nggak mungkin dong kalau misalnya kita nggak belum paham satunya, kita mau coba yang lebih atasnya lagi. Nah, untuk itu adalah fokus manajemen waktunya. Ketika kita ada di tempat ini, kita fokus di ini. Ketika kita ada di organisasi, kita fokus di organisasi. Jangan mencampur adukkan keduanya. Nah, ketika di rumah, silahkan bagi waktunya. Bagi waktunya nih, nanti pulang kita mau ngerjain yang mana dulu. Dan juga satu lagi, jangan begadang.
Jikalau memang mengharuskan teman-teman untuk begadang, maka tetap ambillah tidur sebelum jam 12 malam. Teman-teman harus tidur dulu sebelum jam 12 malam, kemudian bangun lagi jam 3 pagi. Sehingga kita mempunyai waktu istirahat, waktu jeda tubuh kita, waktu untuk merefresh diri kita lagi, di mana istirahat merupakan hal yang penting untuk memunculkan ide-ide kita, semangat kita, sehingga kita siap untuk melakukan kegiatan yang lain lagi, kegiatan yang baru, untuk menerima masukan, menerima ilmu esok harinya. Seperti itu ya. Yang kedua, ambil tugas yang kamu mampukan. Jangan semua tanggung jawab itu kamu ambil. Nah, kita boleh berbagi sangka kepada diri kita sendiri dan berbagi sangka untuk membantu orang lain. Tetapi kita jangan naif, kita jangan juga melupakan bahwa waktu kita itu terbatas, tenaga kita terbatas, pikiran kita terbatas. Jadi sambil belajar, tambahlah kegiatanmu itu sedikit demi sedikit. Jangan kamu ambil semuanya sekaligus. Jadi ambillah tugas yang kamu mampukan. Artinya kamu mampukan adalah kamu ambil sedikit, tetapi kamu fokus, kamu upayakan dengan sebaik-baiknya, kamu bertanggung jawab penuh dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bukan hal yang mengecewakan, itu justru lebih terkena dampaknya atau justru lebih berpengaruh dalam proses tumbuh kamu, zona pertumbuhan kamu, daripada kamu mengambil semuanya dan kamu justru tidak memberikan kontribusi apa-apa. Jadi ambillah dulu sedikit demi sedikit hal yang sekiranya kamu mampukan, akan kamu usahakan. Nah, kemudian ketika kamu mampu, kamu boleh menambahnya lagi ke depan, seperti itu. Yang nomor 3 adalah mendahulukan prioritas. Semuanya nampak penting, tetapi akan ada yang penting di antara yang paling penting. Bisa jadi hal A menjadi penting pada hari ini, tetapi belum tentu menjadi penting esok hari. Nah, karena itu kita utamakan dulu nih yang paling dekat dengan waktu pengumpulannya, dengan waktu deadline-nya, dengan yang mana yang paling besar tanggung jawabnya untuk saat ini. Nah, kita utamakannya itu dulu. Meskipun semuanya tampak penting, dan ketika kamu fokus kepada yang ini, jangan kamu masukkan yang ini agar pikiranmu tidak menjadi terpecah. Kecuali jika kamu memang benar-benar bisa memanajemen waktu, memikirkan semuanya dalam satu keadaan, dalam satu waktu, dalam satu kondisi. Nah, tapi untuk semester awal, lebih baik prioritaskan dulu yang mana yang kiranya akan kamu selesaikan lebih dahulu. Karena step by step itu lebih baik daripada mencampur semua step menjadi satu, kemudian kita bingung harus memegang yang mana dulu. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa jangan sampai nggak tidur. Mbak pernah nggak tidur? Oh, saya pernah. Saya justru semester 1 itu nggak tidur. Karena saya rasa itu kayaknya keren gitu loh kalau nggak tidur. Padahal enggak, lebih baik kita tidur, istirahat, kemudian bangun lebih awal. Daripada kita tidurnya terlalu malam, kemudian kita kesiangan. Jangan ya. Jadi kalau memang harus begadang ya yang tadi saya bilang, tidurlah terlebih dahulu sebelum jam 12 malam. Kemudian bangun lagi pukul 3, pukul 4, pukul berapa saja untuk kembali melakukan tugas yang belum terselesaikan, tapi beristirahatlah karena tubuh kita ini bukan mesin ya, pasti mempunyai rasa capek. Beda kalau mesin kita tekan tombolnya pada tombol yang anti capek misalnya, ya kita nggak akan capek. Tapi kan ini kita juga, tubuh harus kita rawat, kita jaga, dan juga istirahat yang cukup, makan yang teratur. Jangan sampai terlalu stres, karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Karena dari semester 1, 2, 3, 4 ini, saya sendiri sudah 2 kali kena tipes, dan itu setiap akhir semester. Jadi saya selalu menunda ulangan akhir semester saya itu sendirian, tidak bersama teman-teman itu sering kali. Jadi saya harus nyusul di ruang ini sendiri, di ruang itu sendiri, mencari dosen sendiri ya. Karena apa? Karena terlalu memforsir tadi. Padahal belum tentu tenaga yang saya forsir itu juga bermanfaat atau tepat memforsirnya kan. Jadi ya itulah kesehatan yang kita utamakan, karena kalau kita sakit yang rugi itu bukan cuma kita merepotkan banyak orang. Yang selanjutnya adalah atur ulang jadwal kita. Kita harus mengatur ulang kebiasaan kita. Oh, kalau misalnya pukul 7 biasanya saya masih di tempat tidur, masih di kasur, masih rebahan gitu ya. Nah, coba kita ulang lagi, kita atur kebiasaan kita menjadi lebih baik lagi. Jam 7 saja kita sudah mandi, sarapan, sudah bersiap untuk membuka mata pelajaran.
atau untuk menyelesaikan deadline-deadline yang dekat dengan kita dan lain sebagainya. Kita atur kembali ulang jadwal kita. Kalau andainya dengan cara ini saya masih salah, nah saya harus mengubah nih kebiasaan saya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Kemudian ada juga lebih baik menurut saya untuk seorang yang sangat aktif, lebih baik jangan laju apabila rumahnya jauh, tetapi kos atau di pondok. Kenapa? Karena itu akan menghemat waktu, menghemat tenaga juga. Kemudian jika ada keperluan suatu dan mengharuskan kita pulang lebih sore atau lebih larut, itu membuat orang tua tidak menjadi khawatir. Tetapi kita juga jangan lantas menghilangkan kepercayaan itu ya. Jadi kita tetap harus memanajemen waktu kita. Kita tidak menghabiskan waktu kita di sana, tapi kita membaginya dengan baik. Karena kita juga butuh istirahat, kita juga butuh melakukan hal ini, itu, dan lain sebagainya. Kita butuh refreshing juga kan. Yang terakhir mungkin adalah mencarger iman kita. Seberapa sering kita mencarger HP kita? Sering sekali bukan? Padahal iman kita itu adalah hal yang harus lebih sering dicarger daripada ponsel kita. Karena itu juga hati kita menjadi akan tenang. Kita akan mendapat masukan-masukan atau inspirasi yang menyejukkan jiwa. Yang mungkin tidak akan dapat di logika dengan pikiran, tetapi itu mampu dirasakan. Dan menurut saya memang sangat kuat sekali arti doa, meminta ketenangan, dan jangan lupa doa restu orang tua. Karena saya kebiasaan tiap kali mau berangkat kuliah dan pulang kuliah itu harus meminta izin, meminta doa restu. Itu tidak berarti kita kolokan, sudah besar masih meminta doa, masih ini kepada orang tua, itu tidak. Itu merupakan menandakan bahwa kita itu membutuhkan restu orang tua kita, membutuhkan doa-doa mereka, membutuhkan support dari mereka, dekat kepada mereka, memuliakan mereka. Nah, seperti itu. Saya rasa cukup untuk sharing pada hari ini. Jika teman-teman ada masukan lainnya, maka saya akan menerimanya dengan lapang. Saya tunggu di kolom komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.